kepada Bapak Ahmad Hadi SIP MBA MH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru dalam hal ini di Wajib Bapak Sekda Provinsi Jambi, kemudian Bapak Kadre Bidang Padua, saya akan berbicara beliau dan saya tentang situasi di sini, termasuk saya beserta rombongan dari Palembang, dalam hal ini Pak Yodam, kemudian Pak Posadi, kemudian juga yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Pendidikan Teras, Bapak dan Mama, kemudian Pak Asisten yang mendampingi saya saat ini, yang berdiri lagi ketahuan rumah ada di depan kan kalau saya beritakan dulu beda lagi atau apa ya sama beliau orang ini kita rombongan kasih dari Palembang. Kemudian juga tadi saya dengar ada kepala dinas pendidikan yang diwakili. Letkol Infanteri Hendri Widodo, alumni pertama sekarang berdinas di Mabes TNI, staf personalnya Mabes TNI. Selesai. Saya M. Salerido, angkatan kedua, dan ini sebagai Kadis Perhubungan Kota Jambi. Nama Profesor SAP, alumni angkatan 1, Dinas Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Tanjung Timur. Selesai. Kayak tegang banget ya, apa memang pendidikan begitu mencekam ini? Coba senyum sedikit. Ayo senyum sedikit. Biar gampang masuknya, karena kalau terlalu tegang, melotot, nanti akhir-akhirnya kayak ada beberapa orang matanya sudah agak kelip-kelip sedikit ini, ya. Agak rileks, agar gampang masuknya pelajaran itu. Disiplin itu tidak tidak sama dengan tegang, dengan ketakutan, tidak. Disiplin itu adalah komitmen diri, ya, kesadaran diri untuk mengikuti segala aturan, ketentuan yang ada. Nah, itu disiplin. Tidak sama dengan disiplin itu menunjukkan ketakutan, kemudian dan lain di bawah tekanan, tidak. Disiplin tidak sama. Disiplin itu adalah kesadaran diri untuk mengikuti semua aturan. Jadi kesadaran diri bukan karena tekanan. Tetapi kalau belum disiplin perlu ada tekanan itu sehingga menimbulkan kesadaran diri, ya. Coba rileks sedikit. Ya, atau sudah mikirin mau ketemu orang tuanya ini, mau IB. Ya. Tadi istilahnya ada tadi para siswa-siswi SMA Negeri Titian Teras angkatan 28 dan 29 yang selalu dibanggakan. Yang selalu dibanggakan. Mantap. Sekali lagi ya. Yang selalu dibanggakan. Mantap. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi ini kira-kira yang dikatakan generasi tangguh, unggul dan bermutu, yaitu harus mampu menghadapi segala bentuk tantangan dan dapat memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Kalau istilah sekarang, kalau kita memiliki kriteria ini, generasi sekarang harus memiliki entrepreneurship minded, kemampuan kewirausahaan. Bukan berarti dia harus menjadi pengusaha, tetapi orang yang memiliki jiwa entrepreneurship minded ini dia akan dapat menghadapi segala bentuk tantangan dan dapat memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Seorang entrepreneurship yang kalau memiliki jiwa entrepreneurship, inilah kira-kira mengapa dibutuhkan saat ini, karena dinamika kehidupan ini perubahannya semakin cepat, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang sangat responsif dengan situasi. Bukan berarti dia pagi tempe sore dele, bukan, ya, tapi dia mampu merespon perubahan situasi ini. Itulah yang dikatakan entrepreneurship minded ini. Nah, ini mungkin nanti sekolah juga mulai sedikit bisa dikolaborasikan, diberikan pemahaman ini, karena tantangan ke depan itu harus mampu merespon dengan begitu cepatnya, ya. Salah satunya adalah bagaimana seorang memiliki entrepreneurship minded ini.
kemampuan kewirausahaan itu bukan berarti menjadi pengusaha, bukan. Tetapi dia mampu menghadapi tantangan dan merespon tantangan itu dengan baik. Kalau kita mengatakan pendidikan, tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam arah kebijakan nasional jelas bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia tadi agar dia mampu berperan di dalam menentukan tonggak sebagai tonggak sejarah dalam mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Ya, lanjut. Jadi kalau kita melihat secara umum, program negara, program pemerintah itu sudah mengalir untuk menyiapkan sumber daya manusia agar berperan serta di dalam mengisi, kalau dulu kita mengisi kemerdekaan, sekarang mengisi untuk persiapan berperan di dalam mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Ya, tadi sekilas sudah saya sampaikan periodisasi perjuangan ini, mulai dari perang kedaerahan 300 tahun kita kurang berhasil, sehingga ada semangat kebangsaan munculnya dengan adanya kebangkitan nasional pada saat itu, ya tahun 1908 oleh Budi Utomo, kemudian Kongres Pemuda 1928. Ini kira-kira mulai kita sadar bahwa kita harus merdeka, dan pemuda bersatu 37 tahun 1945 kita merdeka. Ya, setelah merdeka kita banyak permasalahan-permasalahan. 2015 dinyatakan sebagai tonggak untuk kita mempersiapkan mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. 30 tahun ke depan. Ini kira-kira sudah berapa tahun? 7 tahun, tinggal 23 tahun, ya. Tetapi indikator-indikatornya nanti saya sampaikan bahwa kita optimis kita akan sampai menjadi Indonesia emas di 2045 itu. Dan itu tidak bisa tidak peran pemuda sekarang, remaja sekarang, generasi sekarang harus mengambil peran yang aktif, ya.